Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe loh. Ditunggu titik pokoknya subscribe. Oke, jangan sampai lupa. Oke? Halo guys, kali ini aku ingin ngejelasin bagaimana sih cara ngelapor SPTOP. Pertama-tama kita Google dulu DJP online, kita search di Google untuk kita login ya. Tapi sebelumnya kita harus sudah terdaftar Evin dan Evin sudah terregistrasi ya guys. Oke, sambil kita menunggu agak sedikit lemot, lalu kita pilih yang DJP online paling atas, kita klik. Setelah kita klik, kita tunggu sampai keluar menu di mana mengharuskan kita untuk mengisi nomor NPWP kita, password, sama kode unik. Oh ya, sebelumnya kita harus siapin dulu ya SPT dari perusahaan. SPT itu gunanya untuk bukti pemotongan pajak pribadi kita, sehingga kita tidak kena biaya pajak lagi gitu, karena pajak kita sudah dibayarkan oleh perusahaan. Nah, untuk ini saya khususnya SPT 1770S ya guys, karena saya di atas 60 juta penghasilannya. Nah, setelah sudah login seperti ini, kita masukkan nomor NPWP kita sama password kita ya. Sebentar, saya cari dulu NPWP saya karena saya banyak daftarin orang juga nih guys. Sebentar ya. Oke, ini sudah nemu. Saya masukin dulu kode uniknya XY3E. Saya coba login. Jaringannya ini ya. Semoga aja tidak salah password. Kita coba. Ups, ternyata salah password. Maaf ya guys. Kita coba sekali lagi sampai password bisa untuk login ke dalam. Sebentar, saya cari dulu NPWP saya. Harap dimaklumin ya, karena saya ngerjain nggak cuma satu NPWP. Kita coba login. Sepertinya ini password saya sih yang salah, tapi kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Cereng, tetap salah. Oke, saya mau intip dulu sedikit. Tapi saya tetap nggak percaya kenapa bisa salah. Saya coba sekali lagi. Saya coba. Oke, kita cari dulu NPWP-nya. Oh iya, pantesan. Ternyata passwordnya salah. Kita masukin password yang benar. Karena ternyata saya pernah mengubah passwordnya. Sebentar sampai saya ingat. Passwordnya itu apa ya, agak lupa sih soalnya kemarin itu saya ubah ya. Sebentar ya guys, sambil ingat. Oh ya, saya ingat. Oke, passwordnya itu Trisa 193. Oke, saya masukin kode unik dulu. 3W 5BA. Oke, lalu saya login. Salah bin. Semoga bisa. Semoga nggak salah ya guys. Oke. 1, 2. Dadadeng. Oh my god, lemot sekali ya. Gini kalau kita ngelapor di dekat-dekat akhir bulan 3 ya guys. Internet semakin lemot, semakin banyak yang ngelapor. Oke, akhirnya password tidak salah. Kita update dulu.
Setelah kita login, kita akan disambut dengan selamat datang bla 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 di layanan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kita langsung aja ke menu lapor, kita klik menu lapor. Nah, setelah kita klik menu lapor, kita akan dihadapi dua pilihan, yaitu ada masih lemot guys, yaitu ada pilihan e-filing dengan e-form. Nah, kali ini kita menggunakan e-form ya, karena kalau kita menggunakan e-filing itu harus online. Nah, sedangkan e-form itu pelaporan secara offline, dan saya lebih suka e-form. Oke, kita klik e-form sambil menunggu. Kita akan dihadapi dengan beberapa pertanyaan seperti biasa, seperti menggunakan e-filing biasa juga. Pertanyaannya tidak ada yang berubah ya guys. Lalu kita, tunggu dulu. Sebelumnya saya sudah ngelapor ya SPT 2019 saya. Nah, ini saya hanya mengulang bagaimana cara pelaporannya. Karena siapa tahu di antara kita masih ada yang awam dan tidak mengerti cara menggunakannya. Jadi saya hanya membagi atau men-share ilmu yang saya tahu. Oke, sebelumnya untuk menggunakan e-form kita harus mendownload viewer dulu. Karena kalau kita tidak mendownload viewer, e-form itu yang kita download tidak akan bisa kebuka. Gitu. Jadi komputer kita itu harus support sama viewer. Udah setelah kita udah download segala macam, kita klik buat SPT, akan muncul beberapa pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya, kalau Anda mempunyai perusahaan jawab ya, kalau tidak, tidak. Karena saya tidak, saya menjawab tidak. Lalu, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan pisah harta? Karena saya single, saya jawab tidak. Apakah penghasilan bruto Anda memperolehkan kurang dari? Saya jawab tidak, karena kebetulan saya menggunakan SPT 1770S. Di atas 60 penghasilannya per tahun ya. Kalau kalian di bawah ya pilih iya gitu. Oke, saya klik tidak. Lalu muncul tombol e-form SPT 1770S, kita klik. Setelah kita klik, akan muncul seperti ini. Tahun pajak kita isi tahun yang ingin kita lapor, 2019 ya. Normal atau pembetulan normal. Hanya token tidak perlu kita klik. Langsung kita klik kirim permintaan. Nah, setelah kita klik kirim permintaan, nanti akan muncul di email kita kode unik untuk mensubmit sama e-form elektroniknya. Nah, kita langsung ke e-form elektroniknya ya, yang sudah terdownload dari setelah kita klik permintaan itu. Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Karena saya foldernya banyak, jadi saya ke folder dulu. Sabar ya guys. Sambil menunggu, sambil kita siapkan dokumen. Oke, sini ketemu. Kita klik open dari e-form yang kita download tadi. Kita klik itu, oke, akan muncul seperti ini. Seperti kita menggunakan SPSS ya guys. Tadi kita karena udah download viewer, ini maka bisa kebuka. Tapi kalau kita tidak klik download viewer dulu, atau komputer kita terinstall dengan viewer, kita nggak akan bisa login untuk membuka ini. Nah, akan muncul langsung ke lampiran kedua. Kebetulan di lampiran kedua ini itu ada beberapa pertanyaan nih. Tuh, kebetulan di bagian ini saya nggak ada yang perlu diisi ya. Oke, di bagian ini saya ada ya. Harta itu wajib ya.
Kalaupun kalian rekeningnya misalkan 500.000, harus diisi 10.000 juga harus diisi ya. Namanya juga rekening. Nah ini saya isi tabungan. Terus saya isi sepeda motor. Karena saya punya. Itu platnya misalkan berapa diisi. Terus tahun pembeliannya berapa. Lalu belinya berapa harganya waktu itu. Terus keterangan juga nggak boleh kosong ya, boleh diisi titik juga boleh. Lalu kalau kita punya rumah, kita masukin rumah kita daftarin rumah, tipe rumah kita apa, boleh tipe, boleh luas tanah ya, SHM nomor berapa boleh, tahun perolehan kita isi sama harga kita beli berapa. Keterangan nggak boleh kosong ya, harus diisi. Setelah kita isi udah lengkap, kita ke tahap selanjutnya. Di bagian bawah ada daftar hutang nanti guys. Kalau kalian misalkan ada hutang motor atau hutang apa itu diisi ya. Kebetulan saya tidak ada. Daftar susunan keluarga juga diisi bagi kalian yang sudah berkeluarga. Nah kebetulan saya single, saya nggak perlu isi. Terus kita lanjut ke menu yang biru di atas. Selanjutnya kita klik untuk ke lampiran pertama. Nah, di sini itu kan kita ada beberapa pertanyaan. Sama ya pertanyaannya seperti kita mengisi e-filing secara online. Secara offline juga sama. Kita isi mana yang kita bisa isi atau mana yang kita merasa memiliki gitu kita isi. Kebetulan di bagian itu saya tidak ada, jadi saya kosongin ya. Lanjut saya ke bagian bukti pemotong. Nah, bukti pemotong ini saya dapat dari perusahaan. Biasanya di akhir tahun, di bulan 1 awal, saya atau kita akan mendapatkan bukti potong dari perusahaan. Bukti bahwa perusahaan itu telah melaporkan pajak kita. Jadi kita diharuskan untuk melapornya. Biasanya kita akan dapat SPT ya. Nanti contohnya saya kasih ya guys. SPT-nya itu untuk kita isi ada NPWP, ada nanti tanggal potong, ada nomor pemotong gitu ya. Ada nominal juga. Nah, nominal itu harus kita input benar gitu ya. Karena kalau enggak sesuai dengan nanti yang diinduk, bisanya kita kurang bayar gitu. Kita isi dulu NPWP pemotong sesuai bukti potong ya. Nama pemotong kita isi. Ini nama pemotong ini bisa saja perusahaan, bisa saja pihak kedua, bisa saja pihak ketiga. Oke, kita isi nomor bukti potong. Saya ngasal aja dulu ya. Untuk sebagai contoh kita isi, tanggalnya kita isi. Biasanya itu tanggal itu tidak boleh lebih dari tanggal hari ini. PPh 21 dan tanggal potong itu harus sesuai dengan SPT ya yang kita dapatkan. Terus pasalnya itu kita pilih 21. Terus nominalnya juga kita isi sesuai dengan SPT. Nanti di bagian SPT paling bawah itu ada nominal yang harus kita input. Dan nominal itu harus sama dengan diinduk nanti. Sehingga hasilnya balance. Tidak terjadi kita kurang bayar. Kalau kita misalkan nominalnya tidak sesuai dengan memotong yang kita peroleh, mau tidak mau kita harus melunasi kekurangannya gitu. Terpaksa kita harus bayar pajak dulu, upload bukti potong, upload tanggalnya ya guys. Sebentar ya, saya sambil mau ngambil SPT saya dulu. Saya lupa nominalnya berapa. Saya mau isiin biar sama nanti di induknya nihil. Kalau saya ngasal nominalnya kan takutnya nggak sama. Tunggu sebentar ya. Sambil kita menunggu, kita dengar musik dulu.
Aku hanya ingin kau tahu. La 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 la. Tuh suara gue jelek banget. Suaraku jelek sekali. Oh, oh. Do you love me? Nah, selanjutnya kita isi nominal ya, sesuai SPT, udah sama segitu. Nih contohnya. Sama kan? Lalu kita ke menu selanjutnya. Nomor telepon harus kita isi. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu status kakak, kebetulan saya sendiri. Nah, untuk peredaran ini kita isi berdasarkan SPT ya. Total neto bruto. Kita isi nih. Kita isi. Kebetulan saya tidak ada penghasilan dalam negeri, luar negeri tidak ada, penghasilan lainnya tidak ada. Saya kosongin, terus saya lanjut ke pengurang. Tidak kawin kan? Tidak kawin itu biasanya pengurangnya 54 juta. Kita klik. Nah, pajaknya sama dengan SPT kita sehingga kita nihil. Ini saya selisih 150 ya. Saya salah di atas nih, salah angka aja juga ngaruh guys. Jadi harus teliti ya. Saya ganti dulu. Nah, udah nihil. Nah, ini nihil. Setelah kita nihil, kita tidak diminta untuk mencentang kapan melunasi. Oke, kita tinggal lanjut untuk isi tanggal pelaporan saja. Kita isi tanggal pelaporan. Setelah itu kita klik selesai, tombol yang warna hijau ya. Selesai. Nah, di tahap ini kita akan masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi itu kita dapat dari waktu pertama kali kita mengajuin permintaan. Dan itu akan masuk ke dalam email. Kita isi kode verifikasi kita sesuai yang di email. Lalu kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit, ini ya kode verifikasi yang aku maksud. Setelah kita klik submit, kita akan muncul selamat, kita sedang melapor, feeling nihil. Thank you guys, have you for watching.